kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan ada promo bunga-bunga ringan lainnya untuk tenor 2 sampai dengan 6 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang bahas info-info seputar otomotif. Nah, di samping kita sudah ada salah satu mobil GWM, tepatnya ada GWM Tank 500. Nah, yang menarik dari mobil ini, kemarin sempat dipakai Pak Prabowo ya, presiden kita, untuk kunjungannya ke Papua ya. Artinya mungkin mobil ini secara spek cocok untuk presiden juga, atau kalangan menterinya mungkin. Dan tentunya selain mewah juga dia mumpuni juga untuk dipakai off-road ya, karena memang secara fitur speknya ini termasuk mobil yang bisa dipakai off-road karena sudah 4x4. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran kayak gimana nih GWM Tank, nah nanti kita akan bongkar semua spek dan fitur-fitur lengkapnya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang pengen tahu promo-promo dari GWM, nggak ada salahnya kita simak video yang satu ini. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Torik dari GWM Pondok Indah. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk membeli mobil GWM baru, bisa langsung hubungi Torik di nomor telepon 0819 0508 7788. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin datang ke showroom kami, bisa datang ke GWM Pondok Indah yang beralamat di Pondok Indah Mall 1, lantai dasar, lobi 3A, atau bersebelahan dengan Hero Swalayan. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk membeli mobil GWM baru, tentunya kami sudah menyiapkan promo-promo menarik. Contohnya, yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin membeli mobil GWM, baik secara cash ataupun kredit, kita akan memberikan harga spesial, harga terbaik. Dan Bapak Ibu bahkan bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan, DP mulai 10%. Contohnya, untuk mobil di sebelah kita, ada GWM Tank 500, ini DP-nya hanya 100 jutaan saja. Kemudian untuk mobil bestseller GWM, ada Tank 300, itu DP-nya hanya 80 jutaan saja. Untuk Hafal H6, itu DP-nya mulai dari 60 jutaan. Dan bahkan untuk Hafal Jolion, itu DP-nya bisa dimulai dari 40 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga 0% untuk tenor 1 tahun, dan ada promo bunga-bunga ringan lainnya untuk tenor 2 sampai dengan 6 tahun. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin membeli cash atau kredit, kurang lebih sama saja karena bunganya 0%. Lalu yang keempat, kami juga ada program tukar tambah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil GWM terbaru, bisa langsung hubungi Torik saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom, karena kita pastikan untuk mobil lama Bapak Ibu, merek apapun akan mendapatkan harga terbaik dari kami. Dan untuk pembelian mobil GWM barunya, Bapak Ibu juga akan mendapatkan promo tambahan seandainya Bapak Ibu melakukan tukar tambahnya dengan kami. Lalu yang terakhir, kita juga akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa oli dan spare part selama 3 tahun atau 3.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil GWM barunya, karena untuk servisnya sudah kita gratiskan biayanya. Selain itu, kami juga memberikan waranti kendaraan selama 7 tahun atau 200.000 km. Bahkan untuk baterai hybridnya, kami memberikan waranti selama 8 tahun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir memakai GWM dari kami, karena selain biaya servisnya sudah gratis, kami juga memberikan waranti yang cukup panjang untuk Bapak Ibu. Dan buat Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive,
tinggal hubungi Torik. Nanti Torik akan menyiapkan unit test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu tidak sempat ke showroom kami, cukup kirimkan alamat Bapak Ibu, share log ke kami, nanti Torik akan bawakan unit test drive-nya ke tempat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang tertarik untuk membeli mobil GWM, jangan lupa hubungin Torik ya. Ingat GWM, ingat Torik. Nah, itu tadi kita sudah simak info promo dari Mas Torik dari GWM Pondok Indah ya. Jadi teman-teman yang membutuhkan info seputar pembelian GWM, langsung aja di japri Mas Toriknya. Nomornya sudah kita lampirkan di deskripsi. Berikut dengan info harga lengkap. Oke, kita langsung bongkar untuk GWM Tank 500 yang merupakan mobil GWM tipe termahalnya. Kita lihat di sini dari atas kacanya juga tentunya sudah dilengkapi dengan ADAS yang memiliki beberapa fitur-fitur keamanan otomatis. Di antaranya sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control dengan Intelligent Cornering. Jadi untuk cruise controlnya sudah bisa menyesuaikan kecepatan kendaraan di depannya. Jadi seandainya ada kendaraan yang lebih lambat, dia akan melambatkan kecepatan kendaraannya untuk menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depannya. Selain itu juga dilengkapi dengan Auto Emergency Braking dan juga front collision warning. Jadi pada saat kendaraan ini dikendarai, kemudian ada objek di depannya yang berhenti mungkin atau orang menyeberang, ketika kita tidak menginjak rem, maka dia akan memberikan peringatan, bahkan bisa melakukan pengereman otomatis. Selain itu dilengkapi juga dengan lane departure warning, lane keeping assist, dan lane center keeping yang akan memandu kita untuk selalu berada di tengah jalur marka jalan. Jadi seandainya kendaraan ini bergeser ke kanan ke kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan memberikan peringatan, bahkan bisa interferensi setirnya mengembalikan ke jalur tengah yang lebih aman. Selain itu juga dilengkapi dengan rear cross traffic alert dan rear collision warning yang dapat memberikan peringatan juga ketika kita lagi mau mundur, ternyata ada objek yang ingin melintas di belakang yang tidak terlihat di spion, maka dia akan memberikan peringatan, bahkan juga bisa melakukan pengereman otomatis juga. Selain itu juga dilengkapi dengan door open warning yang dapat memberikan peringatan kita ketika mau buka pintu, ternyata ada kendaraan yang ingin melintas juga di samping, supaya lebih aman dia akan memberikan peringatan juga. Dan juga dilengkapi dengan auto high beam yang dapat menyesuaikan atau meredupkan mata lampu utamanya ketika berkendara di malam hari ketika berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi dengan fitur-fitur ADAS yang dimiliki oleh GWM Tank ini, tentunya ini juga akan menjadi fitur yang menambah keselamatan kita selama berkendara ya. Jadi ini juga termasuk fitur yang mewah juga. Dan kita lihat di sini dari desain depannya ini memang terlihat gagah ala mobil SUV mewah gitu ya, dengan grill ornamen berbentuk garis-garis horizontal di finishing warna chrome yang cukup lebar dengan emblem huruf T berwarna chrome ya, mungkin menunjukkan tanknya. Dan dia juga dilengkapi dengan kamera depan juga karena sudah ada kamera 360-nya. Lalu untuk detail dari lampu-lampunya, ini sudah ada lampu DRL yang LED, lampu senjanya juga LED, begitu pula dengan lampu sen. Dan untuk lampu utamanya, dia juga sudah pakai LED proyektor ya. Jadi untuk lampunya semuanya sudah cukup modern juga. Dan di bawah juga dia ada lampu fog lamp. Ini dia bentuknya balok-balok ya, horizontal, ada 4 balok, jadi kelihatan sporty juga dan juga kelihatan modern. Dan untuk bumper bawahnya ini warna body dan dia juga ditambahkan list-list warna chrome yang menimbulkan kesan elegan juga dari depannya. Serta untuk keamanan depan, selain ada ADAS juga ada 4 sensor juga di depan ini. Kemudian di kanan kirinya, pojokan-pojokan juga ada 2 sensor lagi. Jadi untuk sensor depannya ini dia juga sudah ada 6 sensor untuk keamanan. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari GWM Tank 500 yang seolah-olah memang menunjukkan bahwa ini adalah SUV yang premium dan mewah. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya ya. Untuk buka mesinnya, ini kapnya sudah hidrolik. Jadi kalau teman-teman sudah buka
kapnya, kuncinya ya. Ini tinggal angkat aja, nggak berat gitu ya, karena sudah hidrolik. Dan ini menandakan mobil-mobil premium juga rata-rata buka kapnya itu sudah hidrolik seperti ini. Jadi angkat-angkatnya cukup enteng. Dan untuk mesinnya sendiri, untuk GWM Tank 500, ini dilengkapi dengan mesin bensin 2000 cc 4 silinder DOHC dengan turbocharger plus teknologi mesin hybrid. Dia memiliki tenaga di 180 PS pada 5.500 sampai 6.000 RPM dengan torsi di 380 Nm per 1.700 sampai 4.000 RPM. Dan tambahan tenaga motor listrik hybridnya itu di 106 PS dengan torsi di 268 Nm. Jadi dengan mesin bensin berpadu dengan mesin hybridnya ini, tentunya GWM Tank ini memiliki tenaga yang cukup besar, itu sekitar 241 HP. Jadi cukup besar, tapi dengan mesin hybridnya ini tentunya ini juga bisa menjadi mesin yang cukup irit ya dibandingkan mobil-mobil di kelasnya tentunya, karena sudah pakai mesin hybrid. Dan kita lihat untuk di sini juga pada kap mesinnya dilengkapi dengan peredam. Dan untuk GWM 500 Tank ini dia juga dibekali dengan penggerak 4x4 atau all wheel drive. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya untuk velgnya dilengkapi dengan velg R20 cukup besar dan modelnya juga kelihatan elegan, warna silver dengan profil ban di 265/50. Rem depannya sudah cakram tentunya, sudah ada ABS, EBD, VSC, Hill Start Assist, bahkan Hildon Assist tentunya. Dan di samping sini, ini kalau kita buka pintunya ya, di bawah dia akan keluar footstep ya. Dan kalau pintunya ditutup, ini dia akan masuk gitu. Jadi footstepnya itu digunakan ketika kita mau masuk gitu ya, dia akan keluar. Jadi kelihatan elegan juga. Dan juga untuk spionnya di sini, untuk housing atau covernya di finishing warna body, ada lampu sennya juga. Pengaturan kacanya tentunya sudah elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis, dan tentunya sudah connect juga dengan remote-nya. Dan dia juga dilengkapi dengan kamera samping di bawah spion karena sudah ada kamera 360-nya. Pada kaca-kacanya juga ada list-list warna silver atau chrome ya, yang menimbulkan kesan elegan juga. Ditambah roof railnya atau roof racknya juga ini benar-benar roof rack ya, jadi bisa dipakai untuk naruh barang-barang juga, untuk ngiket-ngiket gitu ya. Dan ini di finishing warna chrome atau silver juga, jadi tampak elegan. Begitu pula dengan handle pintunya ya, di sini juga di finishing warna chrome dan di tengahnya di finishing warna black glossy, lengkap dengan tombol smart entry model sentuh ya. Dan untuk handle pintu belakangnya juga dia model tarik warna chrome dan berpadu warna black glossy. Dan untuk roda belakangnya tentunya sama dengan depannya ya. Dan untuk pereman di roda belakangnya pun dia juga dilengkapi dengan rem yang sudah cakram. Dan di belakang, selain di depan tadi juga ada sensor di samping ya. Di pojokan belakang ini, belakang roda juga dia ada sensor lagi ya, karena di belakang nanti ada 6 sensor juga. Dan ini ada tampak keseluruhan eksterior samping dari GWM Tank 500 2024-2025. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakang ya. Dari atas ini ada roof spoiler. Ini warna body dengan head mount stop lamp panjang ya di bagian tengahnya. Kemudian juga kacanya ini sudah defogger, sudah anti embun, ada garis-garisnya. Dan juga ada wiper belakangnya ya, ketutup ban di sini, tapi masih ada wiper belakangnya. Dan ini dia juga ada cover untuk ban cadangannya ya, jadi menimbulkan kesan yang sporty, mobil Jeep gitu ya, dengan emblem GWM Tank dan ornamen warna chrome yang cukup lebar. Dan selain itu juga di cover ini juga dia mendapatkan kamera belakang dipasangnya di sini, jadi sudah ada kamera 360-nya, plus kanan kirinya juga ada list garnish warna chrome juga ya, seolah-olah biar kelihatan nyambung dari ornamen di tengahnya tadi. Dan untuk lampu-lampunya, ini untuk lampu malam, lampu rem sudah LED, lampu seinnya juga sudah LED, begitu pula dengan lampu mundurnya juga sudah LED. Di bawah ini untuk GWM Tank 500 ada emblem 500 It's EV ya, yang menunjukkan GWM Tank 500 dengan teknologi hybrid. Dan di kirinya dia ada emblem GWM Tank dengan tambahan ornamen tempat plat ya, dudukan gitu ya. Ini dia agak menonjol ke belakang, tapi ini nggak boleh dibuat naik gitu ya, karena ini ada lambang kaki gitu ya. Mungkin hanya buat
supaya platnya itu kelihatan. Dan kita lihat di bumpernya ini di finishing warna body dengan dua lampu reflektor kanan kiri, dan di bagian tengahnya juga ada ornamen underguard berwarna silver glossy. Jadi dari belakang pun kelihatan elegan, dan juga dilengkapi dengan 4 sensor di belakang ini ya. Dan juga ada 1 sensor yang di samping tadi, jadi ada 6 sensor juga di bagian belakangnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari GWM Tank 500 yang pernah dipakai Bapak Presiden Prabowo ya. Untuk kuncinya ini tentunya sudah keyless atau smart key, modelnya remote kayak gini. Ada tombol alarm, tombol lock, kemudian untuk membuka bagasi kuncinya aja ya, bukan elektrik. Dan juga untuk tombol unlock pintu-pintunya juga. Jadi saat kita kunci, spionnya langsung terlipat otomatis dan nyala lampu sen. Begitu pula saat kita unlock ya, dia juga akan membuka otomatis. Berikut dengan footstep bawahnya juga langsung terbuka gitu ya. Jadi sudah connect dengan remote-nya. Jadi teman-teman kalau sudah keyless kayak gini, ini teman-teman bisa kantongin aja ya. Jadi kalau misalkan mengunci cukup scan jari, nggak perlu kita keluarin kunci, atau kalau mau masuk, masukkan jari aja langsung. Ya, ini sudah bisa membuka lock dari pintu-pintunya, footstepnya langsung keluar. Kita masuk, kita lihat interior. Mesin cukup injak rem, lalu throttle smart engine-nya karena sudah keyless ya, berada di belakang setir sebelah kiri atau di samping pengaturan AC. Kita nyalakan. Oke, kita lihat di sini ya, dari setirnya modelnya 3 spoke, sudah dilapis kulit, ada aksen-aksen warna krom-krom juga di kanan kiri di bawahnya. Begitu pula di tengahnya juga ada lingkaran warna krom, ada emblem tank juga serta airbag. Kemudian di kanan ini ada pengaturan-pengaturan untuk MID-nya ya. Di sini
Jadi tombol-tombolnya di kanan untuk MID, ada logo bintang ini untuk kamera 360. Di kirinya dia ada untuk pengaturan head unit audionya, lengkap dengan angkat telepon, voice command gitu ya. Serta ada plus ini juga kamera 360 juga gitu ya. Dan di belakang setir dia juga ada pedal shift nih. Jadi walaupun mobilnya matic 4x4, tapi tetap teman-teman bisa merubah giginya secara manual juga, hanya dengan menarik tuas-tuas yang di belakang ini ya. Jadi sudah memiliki sensasi manual atau sensasi mobil sport juga gitu ya, dengan menarik tuas-tuas yang di sini. Kemudian di belakang setir sebelah kanan dia ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya. Menariknya sudah ada pilihan auto juga, dan ada tombol auto high beamnya juga ya di sebagian kirinya, dan ada tombol untuk menyalakan auto high beamnya juga ya di bagian ujungnya. Di kirinya dia ada tombol-tombol untuk pengaturan wiper depan dan belakangnya sudah intermittent, lengkap dengan pilihan auto juga di sini ya. Dan di bawahnya dia ada pengaturan untuk adaptive cruise controlnya. Jadi dari sini nih untuk pengaturan aktifkan cruise control atau nonaktifkannya ya. Dan di sini untuk pengaturan setirnya ini juga menarik karena sudah bisa maju mundur bahkan secara elektrik ya, dari tombol yang di bawah ini. Kemudian naik turunnya dari sini juga gitu ya. Jadi sudah modern ala-ala mobil premium ya begini gitu ya, karena pengaturannya harus elektrik untuk setirnya juga gitu. Dan untuk speedometernya kita lihat ya, sudah OM, layar animasi digital full, cukup lebar juga untuk frame-nya, dan indikatornya juga tentunya sudah lengkap ya, dan pengaturannya dari setir juga bisa tadi. Jadi kita bisa cek di sini mulai dari pengaturan koneksi ke telepon ada juga gitu ya. Kemudian kita bisa atur modenya juga, klasik, off-road mode. Kemudian yang lainnya di sini untuk rata-rata bahan bakar ya. Kemudian kalau kita geser naik turun di sini untuk kemiringan rodanya, kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya terlihat di sini juga. Dan indikator lainnya juga standar ya, seperti misalkan teman-teman aktifkan cruise controlnya, itu semuanya tentunya ada di sini. Jadi sudah cukup modern juga untuk speedometernya. Selain itu di kacanya juga kelihatan ya, dia sudah ada HUD juga nih. Jadi teman-teman kalau misalkan mau fokus nyetir buat lihat kilometer, itu nggak perlu harus lihat speedometernya. Dan ini tombolnya tadi ya, untuk brightness atau pengaturan naik turunnya itu ada di kanan. Jadi bisa diatur juga untuk tingkat keterangannya gitu ya. Jadi tentunya ini akan membuat lebih fokus kalau ada HUD di bagian kacanya seperti ini. Kemudian di tengah juga dilengkapi dengan head unit audio touchscreen ya. Ini floating, layarnya cukup besar, mungkin 15 in lebih, dan fitur-fiturnya di sini kelihatan ya, untuk pengisian lithium ionnya atau baterai motor listriknya di sini kelihatan, koneksi ke telepon atau Bluetooth, detail track radionya, jam. Dan kita juga bisa lihat yang lain di sini untuk fitur-fitur dari audionya, bisa Android Auto, Apple CarPlay juga, USB, Bluetooth musik tadi. Kemudian pengaturan kipasnya pun untuk AC-nya juga dari sini ya. Jadi dari pengaturan suhu, kemudian untuk pengaturan yang ada di jok depannya juga ya, bisa dari sini. Bahkan dia juga ada rotasi udaranya, kemudian arah semburannya juga bisa ke badan, ke kaki juga gitu dari sini. Kemudian di sini lagi juga untuk pengaturan untuk connection mulai Bluetooth gitu ya. Kemudian untuk hotspot, kemudian pengaturan speakernya, kemudian display personalizationnya di sini, sistem untuk kendaraannya. Kemudian di atas ini untuk pengaturan kendaraannya mulai dari memory seatnya. Ini ada 3 pengaturan, jadi memang tadi tidak ada tombol, jadi bisa langsung diatur di sini ya. Bahkan ada 3 pilihan untuk kursi depannya nih, baik untuk pengemudi dan penumpang.
kemudian juga untuk ketika teman-teman melewati jalanan yang off-road bergelombang gitu ya. Kemudian di sini ada untuk pengaturan 4x2-nya. Jadi walaupun 4x4 tetap bisa disetting nih. Misalkan teman-teman bawanya di kota ya bisa pakai 4x2 aja, atau disetting ke 4x4 yang medannya cukup berat gitu ya dengan low, atau dibuat penggerak depan aja gitu juga bisa gitu. Jadi bisa disesuaikan penggerak depan, belakang, atau 4x4. Dan di sini juga ada bisa sekali tekan juga seperti ini, maka nanti plafonnya
dengan tengahnya kalau lagi bertiga juga ada seat belt 3 titik, headrestnya juga dikasih 3 juga, jadi tengahnya aman kalau ada penumpang juga. Dan ini juga ada armrest nih kalau teman-teman misalkan lagi berdua atau sendiri, biar bongkar untuk bagasinya. Untuk membuka bagasi di sini ada tombol ya, tekan aja di sini. Nah, ini sudah terbuka. Dan kita lihat di sini juga dia ada tempat-tempat penyimpanan ya, cukup panjang, untuk toolkit juga bisa gitu ya. Kemudian di sini juga ada untuk buka dari dalamnya, mungkin kalau urgent.
Nah, itu tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap mobil GWM Tech 500, mobil yang pernah dipakai Pak Prabowo untuk kunjungan di Papua ya. Jadi teman-teman sudah lihat sendiri speknya seperti apa, jadi cukup mewah dan juga tentunya bisa off-road. Artinya ini mobil yang sekelas dengan Toyota Land Cruiser, tapi secara harga, ini dia memiliki harga tidak sampai setengah harga Toyota Land Cruiser. Artinya kalau teman-teman pengen merasakan mobil SUV yang mewah dengan budget yang lebih murah, mungkin ini salah satu pilihan untuk teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman yang berminat nanti bisa langsung hubungin Mas Torik ya, nomornya sudah di bawah. Jadi langsung dijapri aja, kira-kira kalau mau tanya harga netnya berapa, atau bahkan hitungan kreditnya, atau bahkan mau nyobain dulu, mau ngerasakan test drive, langsung aja janjian ke Mas Torik, hubungin nomor yang ada di bawah ini. Nah, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.